kita lihat negara-negara yang lain ini memiliki undang-undang, memiliki regulasi yang memudahkan aparat untuk menyelesaikan sebelumnya, artinya pencegahan. Oleh sebab itu kita, negara kita ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan undang-undang anti terorisme penulisan K, D, dan R-nya. Pak Kapolri, saya akan sampai nanti pada pernyataan Presiden yang sudah menentukan perlunya diselesaikannya undang-undang terorisme. Tapi sebelum itu Pak, kita akan keluarkan dulu ada survei Pak tentang bagaimana orang mensupport atau memiliki simpati pada gerakan ISIS di tanah air. Mungkin bisa dikeluarkan sekarang. Hasil survei global 10 juta warga Indonesia itu mendukung ISIS. Apa di sini kita bisa melihat Indonesia dia termasuk tidak mendukungnya malah lebih banyak, tetapi ketika ada persentase mendukung itu tetap saja dengan jumlah populasi yang cukup besar. Apakah dengan 10 juta penduduk yang punya rasa simpati pada ISIS, mendukung ISIS, ini termasuk memperkuat gerakan ini beroperasi, termasuk membuat Indonesia rentan pada aksi terorisme? Yang pertama, saya belum paham secara persis ya ini metodologi untuk melakukan survei ini seperti apa, pertanyaan yang diajukan juga seperti apa pada responden, sehingga saya tidak begitu yakin tentang reliabilitas daripada survei ini. Apakah ini maksud pendukung pasif atau pendukung aktif dan lain-lain? Karena dalam jaringan terorisme itu ada 4 layer. Layer pertama adalah hakul. Hakul itu adalah kelompok inti, para pemimpin dan ideolog ISIS misalnya. Yang kedua adalah para militan, mereka yang bergerak aktif. Yang ketiga adalah para supporter yang mereka mendukung, mungkin sumbangan uang, informasi dan lain. Yang terakhir adalah simpatisan. Nah, saya belum paham seberapa besar 10 juta yang dimaksud ini. Apakah simpatisan ataukah mereka dimaksud supporter dan lain-lain. Sekali lagi, kalau dari deteksi Pak Kapolri, sesungguhnya gerakan ini bisa semakin besar nggak Pak di tanah air? Saya melihat sama-sama seperti itu juga, ya. Bahkan JI dulu lebih besar mendapat saya. Cuma apapun juga hasil penelitian ini, saya kira ini bisa menjadi wake up call bagi kita, menjadi alarm bagi kita untuk lebih waspada bahwa ini menjadi ancaman. Tapi persoalan ini bukan persoalan lokal saja, ini persoalan global. Konflik yang ada di Syria, di dunia Islam ini otomatis juga dalam konteks politik internasional harus diselesaikan. Karena selagi itu ada, maka akan berlaku, maka Indonesia pun berlaku konsep tidak mungkin steril ya, dari serangan-serangan teror. Ya, negara-negara yang ada jaringan-jaringan keras, garis keras di berbagai dunia pun nanti mereka akan teraktivasi dengan adanya di-trigger oleh dianggap ada perzaliman. Oleh karena itu memang tingkat global harus diselesaikan dengan tanpa menyelesaikan akarnya, maka ya, kita hanya bisa memadamkan api. Harus ada penyelesaian damai di Syria dan lain. Yang kedua, saya kira menjadi wake up call bagi kita juga untuk lebih memperkuat daya tahan kita, ketahanan kita dari ideologi-ideologi radikal ini. Misalnya dengan melakukan upaya-upaya komprehensif untuk membendung penyebaran ideologi radikal masuk ke Indonesia. Kemudian juga upaya-upaya untuk membuat masyarakat menjadi kuat mereka untuk jangan sampai terinfeksi ideologi radikal mulai sejak dini, ya, dan bahkan berpartisipasi aktif untuk menetralisir ideologi radikal ini. Saya kira Pancasila misalnya, ya, ini harus
dan 4 pilar kita itu harus dikembangkan terus menerus. Pak Kapolri, Presiden ketika mengunjungi lokasi secara tegas sangat perlunya kita merevisi RUU anti terorisme gitu ya. Apa yang masih dibutuhkan? Apakah memang selama ini dengan komprehensifnya tindakan penanganan terorisme yang tertuang dalam undang-undang, maka itu tidak membuat kepolisian optimal dalam menangkal serangan terorisme? Ya, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang diundangkan tahun 2003 itu merupakan penguatan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang dibuat dalam keadaan emergensi, ya, merespons kasus bom Bali. Jadi kasus yang sudah terjadi. Jadi isinya cuma 2. Saat itu kita belum tahu siapa pelakunya, motifnya apa bom Bali dan seterusnya. Sehingga isinya satu adalah mengkriminalisasi, mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang masuk dalam tindak pidana terorisme dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Kemudian kedua adalah mengatur acaranya agar lebih mudah bagi penegak hukum untuk menegakkan menindak tindak pidana terorisme dengan tambahan-tambahan power, kekuasaan, misalnya upaya paksa, ya, penangkapan dari 1 hari menjadi 7 hari. Nah, sekarang sudah 15 tahun dari tahun 2002, sudah lebih dari 1.000 orang tertangkap, sudah lebih 1.000 orang lebih kita interview. Kita sudah tahu pola jaringannya, cara kerja mereka, strategi mereka untuk rekrutmen, pendanaan, cara berpikir mereka, dan lain-lain. Nah, sebetulnya ada hal-hal yang perlu diatur. Contoh pencegahan tidak diatur oleh undang-undang ini. Pencegahan harus diatur agar dibuat sistem pencegahan secara komprehensif, melibatkan antar instansi. Deradikalisasi tidak diatur. Apa yang dibutuhkan, Pak? Deradikalisasi belum diatur, harus diatur supaya nanti ada implikasi organisasi dan anggarannya. Maksudnya seperti apa? Ketika ada lapas misalnya, tentang bagaimana untuk pengelolaan lapas, kalau itu diatur undang-undang otomatis nanti akan ada implikasi ke anggaran dan organisasi. Kemudian penindakan, khusus di bidang penindakan, ini penanganan terorisme harus dibelah 3, selalu dibelah 3. Satu adalah pencegahan, kedua penindakan atau penegakan hukum, yang ketiga adalah pasca, yaitu yang disebut dengan deradikalisasi. Nah, khusus untuk penindakan ada 2 hal yang harus diperkuat. Yang pertama adalah mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan awal sebelum terjadinya terorisme. Terorisme itu hanya bagian akhir. Kalau baca penelitian Pak Ali Mogadam, ada staircase to terrorism. Itu artinya dipermudah begitu tahu ada yang mencurigakan atau mereka polisi bisa mendeteksi rencana, boleh ditangkap gitu. Ya, kalau perencanaan sudah termasuk ya dalam undang-undang yang lama. Contohnya misalnya Iqdad. Iqdad itu adalah latihan. There is no jihad without Iqdad. Tidak ada sholat tanpa wudhu. Tidak ada jihad tanpa Iqdad. Iqdad itu latihan. Latihan ini tadinya mereka bersenjata, ditangkaplah di Aceh. Nah, sekarang mereka pinter, latihannya naik ke gunung camping, menggunakan airsoft gun, menggunakan pistol kayu. Hukumnya apa? Tapi tujuan mereka sebetulnya adalah melakukan Iqdad dalam rangka untuk melakukan operasi terorisme yang bagi mereka operasi amalia. Nah, ini harus dikriminalisasi. Contoh yang lain lagi, berangkat ke luar negeri, bergabung di Syria, aturan undang-undangnya tidak ada. Pulang ke sini, kita bingung mau diterapkan apa nih. Di sini mereka sudah pahamnya radikal, ancaman. Ada lagi yang lain. Di luar negeri ada namanya proscription of terrorist organization. Jadi membuat daftar organisasi yang masuk dalam kelompok terorisme. Setelah misalnya JAD, Jemaah Ansar Daulah, ditetapkan sebagai organisasi terorisme karena adanya kasus bom Tamrin, kasus Kampung Melayu dan lain-lain. Setelah mereka diterapkan, sehingga semua apapun juga dibuat dikriminalisasi perbuatan siapapun yang bergabung atau mendukung organisasi terorisme. Jadi dia bergabung saja dengan JAD, kita sudah bisa tangkap, kita proses hukum. Kalau sekarang, undang-undang sekarang tidak. Dia harus berbuat dulu atau membuat rencana dulu, baru bisa ditangkap. Tapi dengan di negara-negara lain yang memiliki hukum yang kuat, yaitu mereka memiliki aturan seperti ini. Sekarang begini Mbak Rosi, kita harus melihat
untuk mengatur undang-undang terorisme, kita harus selalu memandang aspek dua. Yang pertama adalah national security, keamanan nasional. Yang kedua adalah kebebasan sipil, civil liberty. Ini selalu berada pada zero something. Kalau kita national security kita tambah, pasti akan mengorbankan civil liberty dan sebaliknya. Dia berada pada garis kontinum yang bisa bergeser. Nah, kita harus mencari equilibrium, keseimbangan. Kalau kita menganggap national security saat ini terancam, jangan ragu-ragu digeser dan harus mengorbankan civil liberty. Tapi kalau saat ini kita anggap ini aman-aman saja, ya, aman-aman saja kok gak ada masalah, civil liberty jangan diganggu, maka pasti akan mengorbankan national security. Artinya ya akan terjadi bom lagi. Jadi jangan ragu-ragu. Kita sangat berharap banyak kepada teman-teman yang di Pansus. Sudah 1 tahun. Ada kabar baiknya sih, katanya tahun ini akan bisa diselesaikan undang-undang itu. Tetapi kabar buruknya adalah masih berputar, masih berdebat soal terminologi terorisme atau radikalisme itu sendiri masih berputar, sudah definisi untuk itu. Kalau mengundang narasumber banyak sekali yang bisa memecahkan permasalahan itu, yang pengamat mengenai terorisme dalam dan luar negeri banyak sekali. Kita juga bisa meniru. Seharusnya itu tidak lagi menjadi perdebatan yang itu hanya permasalahan kecil. Pembahasan undang-undang. Baik Pak Tito, kita sudah harus mengakhiri perbincangan ini. Sekali lagi sudah saya mengucapkan terima kasih karena Bapak dari perjalanan ke luar negeri langsung menyempatkan Kompas TV. Terakhir mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan. Ya, ada 2 hal. Kita hari ini adalah melawan teror. Yang 2 hal Pak Rosi. Yang pertama, saya kira Indonesia sudah teruji berkali-kali menghadapi serangan teror yang besar, bom Bali dan lain-lain, dan Indonesia tetap tegak berdiri, NKRI tetap tegak berdiri, ya. Jadi saya beranggapan bahwa peristiwa Kampung Melayu, meskipun kita sesalkan, kita berduka, saya yakin masyarakat Indonesia, negara kita akan tetap berdiri dan kita bisa kalahkan mereka. Yang kedua, ini bulan puasa, saya mengucapkan selamat puasa bagi yang melaksanakan, dan saya mohon kepada semua masyarakat Indonesia, lebih khusus para ulama, tolong berikan ceramah-ceramah yang menyejukkan di masjid-masjid, ya, di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat sholat. Mari kita sebagai sesama Muslim, kita ajak semua saudara-saudara kita untuk membuat suasana yang sejuk, karena saya kira sudah cukup kegaduhan-kegaduhan. Bangsa kita, masyarakat kita membutuhkan kesejukan dan kedamaian. Saya kira itu. Sekali lagi Pak Kapolri, terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya Bapak sudah hadir di Kompas TV menjelaskan, menjawab pertanyaan-pertanyaan selama ini. Sukses terus untuk Pak Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Dan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim. Semoga bulan Ramadan ini bisa kita jalani dengan penuh kedamaian. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan acara ini. Saya Rosyana Silalahi. Selamat malam. Terima kasih.